gak sih kenapa Tesla nggak mau bangun pabrik mobil listrik di Indonesia? Yuk kita bahas bareng. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengkonfirmasi kalau Tesla, perusahaan milik Elon Musk, nggak jadi investasi untuk pembangunan kendaraan mobil listrik di Indonesia. Walaupun mereka memang membangun markas baru di Malaysia, tapi Tesla juga nggak membangun pabrik di sana karena memang dari Teslanya juga lagi nggak ada niatan untuk bangun pabrik mobil listrik lagi di mana-mana. Tapi nggak apa-apa, toh juga ternyata masih ada perusahaan lain yang mau kok investasi Indonesia, bahkan mau melakukan berbagai uji coba teknologi terbarunya di Indonesia. Ini beneran loh, Hyundai misalnya jadi salah satu perusahaan asing yang berani mengambil langkah maju di Indonesia. Gimana nggak maju coba? Dia tuh udah bangun pabrik kendaraan di Indonesia dari beberapa tahun yang lalu. Terus kemarin mereka juga baru aja meresmikan pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik hasil konsorsium dengan LG. Udah gitu, mereka juga lagi ngembangin pesawat yang dikenal dengan Optionally Piloted Personal Air Vehicle atau OPAV. Simpelnya ini tuh pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh menggunakan baterai dan difungsikan layaknya taksi. Tahu gak sih lu, ini tuh diuji coba di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, di mana nantinya akan digunakan di IKN sebagai salah satu bentuk transformasi transportasi cerdas dan ramah lingkungan. Mungkin dari kalian ada yang nanya, kenapa kok Hyundai berani maju untuk investasi jor-joran di Indonesia, tapi Tesla kok kayak ogah-ogahan ya? Apa karena konsep hilirisasi kita yang nggak menarik atau kenapa ya? Menurut gue enggak kok, bukan itu masalahnya. Karena kalau memang nggak menarik hilirisasi kita, harusnya perusahaan asing nggak ada yang mau investasi di Indonesia sama sekali. Kalau kata Menko Marves kita, Tesla belum mau investasi untuk bangun pabrik di Indonesia karena oversupply kendaraan listrik dari China yang harganya jauh lebih kompetitif apalagi di Indonesia. Simpelnya sih mereka nggak siap buat bersaing di Indonesia di sini. Gue sih setuju ya sama pernyataan itu karena memang realitanya begitu adanya. Dari segi segmentasi dan target pasar, produk kendaraan listrik buatan Tesla memang dibuat untuk kalangan menengah atas. Karena dari segi harga mereka jauh lebih tinggi bahkan di Amerika Serikat sekalipun. Lu bisa bayangin harga mobil listrik termurah dari Tesla di sana itu harganya mulai dari 40 ribuan dolar atau sekitar 650-an juta rupiah. Kalau dibandingin sama kompetitor misalnya Nissan Leaf, itu harganya mulai dari 28 ribuan dolar atau sekitar 450 juta rupiah. Dan harga tadi belum termasuk pajak ya. Sementara nih ya di Indonesia ya lu bisa cek lah Tesla Model 3 harganya sampai 1,5 miliar rupiah. Sementara pabrikan asal China kayak Wuling misalnya bisa ngasih produk dengan harga di bawah 300 juta. Begitupun Hyundai, mereka juga ada yang di bawah 600 juta. Walaupun Tesla memang belum jadi investasi di Indonesia, tapi kita nggak perlu khawatir karena masih banyak kok perusahaan asing yang mau menanamkan modalnya dan percaya sama hilirisasinya serta market di Indonesia. Misalnya nih ya, konsorsium Hyundai dan LG kemarin yang baru aja bikin ekosistem mobil listrik dan pabrik sel baterai di Karawang. Dan ini jadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan total nilai investasi mencapai 160 triliun yang dilakukan secara bertahap. Kemudian ada pabrikan asal Vietnam, Vinfast, yang investasi mencapai 19,5 triliun rupiah. Mereka juga udah mulai bangun pabrik mobilnya di daerah Subang. Terus lagi ada Tsingshan Group yang membangun Morowali Industrial Park dan Weda Bay Park, yakni kawasan untuk eksplorasi dan pengolahan nikel. Mereka sendiri udah berinvestasi mencapai 97,7 triliun rupiah. Terus hasilnya apa? Contoh, menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Maluku Utara di mana tempat dari Weda Bay Park jadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi daerah paling tinggi dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 20,49%. Kemudian pabrik baterai Hyundai dan LG di Karawang di tahap awal bisa meraup kurang lebih sebanyak 4.849 tenaga kerja lokal. Tentunya ini bakal bikin pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat dengan tajam atau to the moon.
Nah ini menurut gue nggak lepas dari peran kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi. Soal Elon Musk yang nggak jadi investasi Indonesia, gue yakin di luar sana ada yang mainkan narasi kalau dia nggak mau gitu karena Indonesia nggak menarik lah atau hilirisasinya jelek gitu ya. Padahal faktanya nggak gitu loh. Sini gue jelasin kenapa. Investasi di Indonesia itu stabil dan bahkan bisa dibilang naik. Menurut data dari Kementerian Investasi, pada tahun 2021 realisasi investasi di Indonesia mencapai 901 triliun rupiah, melebihi target yang sebesar 858 triliun rupiah. Kemudian di 2 tahun berikutnya juga sama kok. Pas tahun 2022 targetnya 968 triliun dan realisasinya mencapai 1.207 triliun rupiah. Terus di tahun 2023 targetnya itu 1.099 triliun, sementara realisasinya itu melebihi target 1.418 triliun rupiah. Jadi kalau dari data tadi sih sebenarnya investasi di Indonesia aman-aman aja, nggak ada masalah dan Indonesia tetap jadi negara yang menarik buat jadi tujuan investasi. Walaupun Tesla masih belum jadi investasi di Indonesia, kita harus tetap bangga karena pada awal tahun 2025 nanti kita akan menyuplai baterai kendaraan listrik ke mereka yang pastinya bakalan diproduksi di Indonesia. Nantinya baterai ini dibuat di pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara. Nah, dari sini udah jelas akan tetap terjadi arus ekonomi dan kerjasama dengan Tesla karena dengan kita ekspor ke sana jelas akan meningkatkan PDB per kapita dan secara logika harusnya bisa membantu mempertahankan nilai mata uang rupiah di tengah kondisi perekonomian global yang gak stabil. Jadi buat kalian nih yang masih ragu dengan hilirisasi dan gak yakin kalau Indonesia tempat yang menarik buat investasi, mungkin kalian perlu berkaca lagi apakah pemikiran kalian udah benar apa belum. Karena memang realitanya dari data nggak seperti itu, nggak seperti yang kalian pikirkan. Jadi ayo dong move on dan kita dukung kebijakan hilirisasi serta berdoa yang terbaik agar makin banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Biar apa? Biar angka pengangguran semakin rendah dan jumlah lapangan pekerjaan semakin meningkat. Nah sekarang gimana? Udah dengar penjelasan tadi? Udah yakin sama kebijakan hilirisasi kita? Coba komen di bawah.